Oke, jadi kita masuk kepada pendahuluan terlebih dahulu. Nah, di bagian pendahuluan ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, dan yang ketiga ada tujuan. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Reaksi eliminasi merupakan salah satu reaksi organik, di mana pada reaksi ini umumnya terdapat dua substituen yang dilepaskan dari sebuah molekul baik dalam satu mekanisme maupun dua mekanisme yang disebut sebagai penghilang atau penyingkir beberapa atom yang terjadi pada suatu atom. Selain itu, reaksi eliminasi ini juga merupakan senyawa yang berikatan tunggal berubah menjadi ikatan rangkap. Umumnya, mekanisme reaksi eliminasi biasanya E1 atau E2 tergantung pada strukturnya. Selanjutnya, untuk reaksi eliminasi bimolekuler atau yang kita kenal dengan reaksi E2, ini merupakan salah satu reaksi yang paling khas dari kimia organik dan merupakan reaksi eliminasi alkil halida yang paling berguna. Umumnya, reaksi eliminasi bimolekuler atau reaksi E2 ini cenderung dominan apabila digunakan dalam kondisi basah seperti OH- dan RO- serta temperatur yang tinggi. Mengapa kami menjelaskan lebih spesifik untuk reaksi eliminasi bimolekuler atau yang kita kenal reaksi E2? Karena pada judul kami mengangkat untuk tema pada video kali ini serta pemaparan lebih memfokuskan kepada reaksi eliminasi bimolekuler atau reaksi E2 ini sebagai pengobatan tumor padat. Yang kedua adalah rumusan masalah. Terdapat 6 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana mekanisme reaksi eliminasi bimolekuler atau reaksi E2. Yang kedua, bagaimana kinetika mekanisme reaksi eliminasi bimolekuler atau reaksi eliminasi E2. Yang ketiga, bagaimana energetika mekanisme reaksi eliminasi bimolekuler atau reaksi eliminasi E2. Dan yang keempat, bagaimana stereokimia pada senyawa 2-bromopropana. Yang kelima, yaitu bagaimana mengaplikasikan dari senyawa 2-bromopropana dengan menggunakan aplikasi hyperchem. Aplikasi hyperchem ini merupakan aplikasi kimia yang digunakan sebagai membuat struktur dari kimia. Nah, untuk yang terakhir adalah bagaimana penerapan reaksi eliminasi bimolekuler atau reaksi E2 pada siklofosfamid. Nah, yang terakhir itu adalah yang ketiga di bagian pendahuluan ini, yaitu adalah tujuan. Nah, di bagian tujuan ini ada 6 poin. Yang pertama adalah untuk mengetahui mekanisme reaksi E2 terjadi dan tahap-tahap terbentuknya produk reaksi eliminasi bimolekuler atau reaksi E2. Yang kedua yaitu untuk mengetahui energetika mekanisme reaksi E2 terjadi. Poin yang ketiga, untuk mengetahui energetika mekanisme reaksi E2 terjadi. Poin yang keempat, untuk mengetahui stereokimia pada 2-bromopropana. Untuk poin yang kelima yaitu untuk mengetahui energi pada suatu senyawa dengan mudah dan untuk mengetahui cara mengoperasikan aplikasi hyperchem. Dan yang keenam adalah poin terakhir yaitu untuk mengetahui penerapan senyawa eliminasi bimolekuler atau E2 pada siklofosfamid.
Baik, jadi itulah bagian dari pendahuluan. Nah, untuk penjelasan spesifik mengenai mekanisme, energetika, kinetika, stereokimia, dan yang lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mohon disimak dan diperhatikan. Reaksi eliminasi beta. Apa sih reaksi eliminasi? Dalam kimia organik, reaksi eliminasi pada umumnya melibatkan adanya pembentukan ikatan pi atau pemutusan ikatan sigma serta proses pelepasan gugus pergi berupa nukleofilik. Reaksi eliminasi sendiri terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, reaksi eliminasi unimolekular atau sering disebut sebagai S1. Umumnya terjadi pada akil halida tersier. Pada eliminasi S1 hanya melibatkan satu molekul dan proses terjadinya terjadi dalam 2 tahap, yaitu pembentukan zat antara karbokation dan eprotonasi zat antara karbokation. Yang kedua, reaksi eliminasi bimolekular atau sering disebut sebagai E2. Umumnya terjadi pada akil halida primer, akil halida sekunder, dan senyawa lain. Pada reaksi E2 digunakan basa kuat seperti OH- dan OR- pada temperatur tinggi. Reaksi eliminasi bimolekular berlangsung secara serempak tanpa pembentukan karbokation. Yang ketiga, reaksi eliminasi S1CB. Pada reaksi S1CB digunakan basa kuat seperti OH-, RO-, dan H2N dengan substrat tersier dan terkonjugasi. Reaksi S1CB melalui proses pembentukan karbonion dengan gugus pergi yang jelek dan keasamannya. Mekanisme reaksi E2 pada senyawa 2-bromopropana. Reaksi eliminasi bimolekular atau E2 antara senyawa 2-bromopropana dengan larutan natrium etoksida dalam pelarut etanol. Senyawa 2-bromopropana digunakan sebagai substrat direaksikan dengan suatu basa kuat berupa etoksida menggunakan pelarut etanol. Senyawa tersebut kemudian dipanaskan sehingga diperoleh produk eliminasi berupa senyawa propena, produk samping berupa etanol, dan gugus pergi berupa ion bromida. Pada reaksi di samping terlihat bahwa keadaan transisi pada reaksi eliminasi bimolekular E2 tersebut menunjukkan bahwa basa kuat berupa etoksida mengabstraksi hidrogen pada posisi anti terhadap gugus pergi yaitu brom. Hal ini menyebabkan reaksi dapat tersebut dengan eliminasi anti-H dan Br-. Ketika reaksi E2 pada senyawa 2-bromopropana. Pada keadaan transisi, pada reaksi antara 2-bromopropana dengan natrium etoksida merupakan reaksi orde kedua yang ditunjukkan oleh adanya 2 molekul yaitu molekul basa kuat atau etoksida dan molekul substrat atau 2-bromopropana. Laju reaksi dari reaksi orde kedua dipengaruhi oleh konsentrasi substrat dan konsentrasi basa kuat, sehingga persamaan laju reaksi yang terjadi pada senyawa 2-bromopropana dengan natrium etoksida yaitu laju sama dengan K dikali substrat dikali basa kuat sama dengan K dikali 2-bromopropana dikali etoksida. Ketika reaksi E2 pada senyawa 2-bromopropana. Reaksi E2-bromopropana berlangsung secara serempak dengan tahap penentu laju reaksi dipengaruhi oleh keadaan transisi. Diagram energi reaksi eliminasi bimolekular pada reaksi antara 2-bromopropana dengan natrium etoksida dapat dilihat pada slide. Pada diagram tersebut terlihat bahwa entalpi reaksi atau delta H sama dengan delta H produk dikurang delta H reaktan, sedangkan energi aktivasi atau EA sama dengan energi keadaan transisi dikurang energi keadaan awal. Sehingga pada senyawa 2-bromopropana tidak berlaku aturan Zaitsev karena senyawa tersebut merupakan alkil halida yang simetris. Pada senyawa 2-bromopropana juga tidak terdapat atom karbon beta yang berbeda sehingga hanya dipengaruhi oleh satu produk utama.
kimia reaksi E2 pada senyawa 2-bromopropana. Apa sih artinya isomer? Isomer berasal dari bahasa Yunani di mana iso artinya sama dan meros artinya bagian. Jadi, isomer merupakan senyawa-senyawa yang berbeda-beda dan mempunyai molekul yang sama. Isomer memiliki dua jenis, yaitu isomer struktural dan isomer ruang. Isomer struktural merupakan susunan atom yang terikat satu sama lain, sedangkan isomer ruang didefinisikan sebagai suatu senyawa yang mempunyai jenis atom yang sama dan dapat berhubungan satu sama lain dengan cara yang sama, akan tetapi berbeda pada susunan di dalam ruangnya. Diagram alur isomer ruang dapat dilihat pada slide di samping. Untuk stereokimia 2-propana dapat dilihat pada slide di samping. Selanjutnya, kita akan menghitung energi reaksi dari senyawa-senyawa tersebut menggunakan aplikasi Hiperchem. Yang pertama, kita akan menghitung nilai energi dari senyawa substrat berupa 2-bromopropana pada keadaan awal. Berdasarkan perhitungan menggunakan software Hiperchem tersebut, diketahui bahwa energi total keadaan awal dari senyawa substrat 2-bromopropana sebesar min 19.244,9310993 kilokalori per mol. Yang kedua, kita akan menghitung energi dari basa kuat berupa natrium etoksida. Berdasarkan perhitungan menggunakan software Hiperchem tersebut, diketahui bahwa energi total dari natrium etoksida pada keadaan awal sebesar min 15.024,9782975 kilokalori per mol. Yang ketiga, kita akan menghitung nilai energi reaksi pada keadaan transisi antara senyawa 2-bromopropana dengan natrium etoksida. Berdasarkan perhitungan menggunakan software Hiperchem tersebut, diketahui bahwa energi total reaksi pada keadaan transisi antara senyawa 2-bromopropana dengan natrium etoksida sebesar min 34.139,5750751 kilokalori per mol. Yang keempat, kita akan menghitung energi keadaan akhir dari produk utama yang terbentuk. Pada keadaan akhir, terbentuk produk utama berupa senyawa propena. Berdasarkan perhitungan menggunakan software Hiperchem, diketahui bahwa energi total reaksi pada keadaan akhir dari senyawa produk utama yaitu propena sebesar min 10.753,5055947 kilokalori per mol. Yang kelima, kita akan menghitung energi keadaan akhir dari produk samping yang terbentuk. Pada keadaan akhir, selain terbentuk produk utama, juga terbentuk produk samping. Produk sampingan yang terbentuk ini berupa senyawa etanol. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan software Hiperchem, diketahui bahwa energi total dari senyawa etanol sebesar min 15.215,3990499 kilokalori per mol. Yang keenam, kita akan menghitung energi keadaan akhir dari gugus pergi yang terbentuk. Pada keadaan akhir reaksi, selain terbentuk produk utama dan produk sampingan, juga terbentuk gugus pergi. Gugus pergi yang terbentuk ini berupa ion bromida. Berdasarkan perhitungan menggunakan software Hiperchem tersebut, kita tidak dapat mengetahui energi total pada gugus pergi berupa ion bromida. Hal ini dikarenakan ion bromida ini merupakan atom tunggal, sehingga kita tidak bisa mengetahui energi ikatan yang terjadi pada senyawa tersebut. Penerapan reaksi eliminasi pada proses aktivasi siklofosfamid dan ifofosfamid. Siklofosfamid merupakan agen alkilasi berbasis master nitrogen yang banyak digunakan untuk pengobatan neoplasma padat dan hematologi. Gambar di samping merupakan struktur kimia dari siklofosfamid dan ifofosfamid. Siklofosfamid memiliki waktu paruh sekitar 6,5 jam, lalu diekskresi oleh oksidasi enzimatik dan diekskresi di feses dan urin. Sehingga kedua molekul tersebut berada dalam kesetimbangan dengan tautomer aldehida dan adofosfamid. Gambar di samping merupakan reaksi eliminasi S1CB yang menghasilkan pembentukan akrolein. Terakhir ada kesimpulan
Pertama, pada reaksi E2 hanya melibatkan satu proses langkah reaksi yang melibatkan dua unit molekul di mana basa Lewis dengan pasangan elektron bebas menghilangkan hidrogen dari karbon alfa. Yang kedua, pada mekanisme reaksi E2 tidak terjadi pembentukan zat antara berupa karbokation. Yang ketiga, pada keadaan transisi reaksi antara dua bromopropana dengan natrium etoksida menunjukkan adanya dua molekul yang menyebabkan laju reaksi berorde 2. Yang keempat, pada senyawa 2 bromopropana tidak berlaku aturan Z-safe karena senyawa tersebut merupakan alkil halida yang simetris. Dan yang terakhir, hasil perhitungan menggunakan software Hyperchem diperoleh energi total pada keadaan awal senyawa 2 bromopropana sebesar minus 19.244,9310993 kilokalori per mol dan energi total pada keadaan akhir produk propena sebesar minus 10.753,505,9047 kilokalori per mol. Daftar pustaka. Pertama, Organic Chemistry dari Ellinger tahun 1976. Yang kedua, ada Pengantar Kimia Organik dan Hayati dari Anthony tahun 1992. Yang ketiga, ada ESMO International Consensus Guidelines for Advanced Breast Cancer or ABC3 dari Cardoso tahun 2017. Yang keempat, ada Kimia Dasar edisi 3 dari Raymond Chang tahun 2004. Dan yang terakhir, ada Kimia Organik Jilid 1 edisi ketiga dari Fessenden tahun 1982.